Kitab Bidayatul Hidayah ini tidak terlalu tebal, hanya 160 halaman saja. Akan tetapi banyak para ulama memuji kitab ini. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seorang ulama besar dari Hadramaut, mengatakan, siapa yang bisa mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah ini, maka akan menjadi kekasih Allah. Bahkan seorang habib dari Hadramaut yang namanya Abdurrahman Al-Idrus yang dimakamkan di Mesir, beliau pernah berjanji di depan makam Rasulullah SAW beserta 2 orang lagi ulama untuk mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah ini. Walhasil, karena beliau berhasil istiqomah mengamalkan kitab ini, beliau berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yang qazah, terjaga seperti ini. Dan ini sudah sering kita bahas, apakah possible bagi diri kita melihat Rasul dalam keadaan seperti ini? Sangat possible. Kiai Haji Zainuddin MZ sudah meninggal, namun kita masih bisa lihat lewat YouTube. Kenapa kita lebih percaya YouTube ketimbang fadl atau keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang terpuji? Saya kasih contoh sederhana saja betapa tidak mudahnya mengamalkan kitab ini ya, meskipun kayaknya kita udah pada tahu. Beliau mengatakan hendaknya siapa yang masuk ke dalam kamar mandi selalu menggunakan sendal alas kaki. Ada yang istiqomah pakai sendal masuk kamar mandi? Sulit nggak? Setiap menggunakan pakaian maka niatlah untuk menutup aurat. Siapa yang istiqomah ketika pakai baju, baik luaran maupun dalaman, niat untuk menutup aurat? Sulit. Ini menunjukkan bahwa kitab ini sangat iltizam dengan apa yang diajarkan Nabi. Mulai adab bangun tidur, kemudian adab ke kamar mandi, kemudian istinja, kemudian toharoh berwudu, sampai adab sholat jamaah, adab menjadi imam, adab menjadi makmum. Bagaimana seharusnya orang beriman membagi waktunya ba'da subuh. Bagaimana hendaknya orang beriman ini tidak memiliki sifat hasad, iri, dengki, sum'ah, ujub, bangga diri, sombong. Klasifikasi karakter makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semuanya dibahas di dalam kitab ini. Begitu istimewa. Dan insya Allah kita nggak berpanjang kala untuk mukadimah. Saya akan mulai baca kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul muallif wa bihi ilaihi qala Syekhul Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruha wa nawwara dhariha. Berkata Al-Imam Hujjatul Islam, hujjah itu artinya argumen, karena beliau ini memang argumen tentang kebenaran agama Islam. Wa barakatul anam, keberkahan bagi umat manusia. Abu Hamid, ayahnya Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Tus itu sebuah kota tua di Iran, di Rozafi, Khurasan. Kalau Anda Google sekarang makam Imam Ghazali, itu keadaannya sangat tidak terawat, jauh dibandingkan makam para aulia dan ulama yang lain, semisal Imam Syafi'i yang dimakamkan di Mesir, semisal Sayyidina Husain yang dimakamkan juga di Mesir, atau di Indonesia semisal Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang, atau Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas di Empang, atau Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf di Gresik, dan lain sebagainya. Tapi mungkin kan pop up pertanyaan, apa harus kita membangunkan bangunan untuk orang-orang yang sudah meninggal? Bukankah itu adalah mengundang kepada kesyirikan? Bukankah hal itu dilarang oleh Nabi SAW? Saudara yang dimuliakan oleh Allah, ada satu riwayat yang sahih dalam Sahih Imam Muslim, di mana Nabi SAW mengatakan, la'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur awliyaihim anbiya'ihim masajid. Sesungguhnya Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Berangkat dari tekstualitas, maka sebagian kelompok menggunakannya untuk mengklaim bahwa haram hukumnya kita membangunkan kubah tempat berziarah bagi orang-orang yang akan berziarah ke makam para aulia dan sholihin, para anbiya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, yang harus kita pahami
masajid yang dimaksud di sini bukan tempat ibadah, tapi arah kiblat. Hal itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baydawi. Mereka hufaz, hafal 100.000 hadis, dan paling tahu tentang maksud daripada hadis ditimbang orang-orang yang datang baru 100 tahun belakangan ini. Jauh, gak bisa dibandingkan. Yang dimaksud adalah Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena apabila kiblat ini arahnya ke sini, kemudian makam nabinya arah di sebelah sini, mereka berpaling bukan ke sini tapi ke arah makam nabinya, sujudnya ke situ. Itu pertama. Yang kedua, kalau dipermasalahkan membangun bangunan yang di dalamnya ada kuburan, maka Anda harus tahu yang pertama kali di dalam sejarah umat Islam kuburannya berada di dalam ruangan dan kamar adalah Nabi Muhammad SAW sendiri. Karena beliau mengatakan al-anbiya yudfanuna haitsu yuqbadun. Para nabi itu dimakamkan tepat di mana mereka meninggal. Makanya Siti Aisyah beruntung karena kamar beliau yang tidak terlalu lebar, ada space. Buat siapa? Buat nanti beliau meninggal di situ. Sholatnya di situ, makam Nabi di situ. Bahkan beliau masih pakai baju tidur. Kenapa? Karena di dalam kamarnya ada suaminya, mahram. Setelah berganti tahun, wafat abahnya. Siapa abahnya? Abahnya Siti Aisyah siapa? Jangan-jangan ada yang nggak tahu? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena mahram juga, abahnya dimakamkan di situ, di dalam kamar. Kalau argumentasi orang-orang yang mengatakan gak boleh kasih kubah, gak boleh kasih tempat ziarah, ini terbantahkan dengan fakta ketika Nabi dimakamkan di situ, para sahabat pada sholat di makam Siti Aisyah sampai keluar. Jadi boleh nggak sholat di masjid yang ada kuburannya? Boleh. Ya nggak boleh kamu sholat di kuburan. Datanglah masa di mana Sayyidina Umar meninggal. Akhirnya dalam keadaan tertusuk, terlubangi 6 lubang di perutnya beliau, dengan tenang Sayyidina Umar mengutus putranya Abdullah bin Umar untuk mana? Ke tempat Siti Aisyah. Ini 1 kapling lagi buat kuburan kamu, boleh nggak kamu berikan kepada Umar bin Khattab? Akhirnya diberikan kepada Umar bin Khattab. Apa yang terjadi? Maka kamar tersebut akhirnya ditembok oleh Siti Aisyah, memisahkan antara lokasi kuburan dengan lokasi kamar. Kenapa? Karena Sayyidina Umar non-mahram. Lantas kenapa kok kita harus memberikan tanda, memberikan kubah? 1, artefak. Bagi orang yang belajar filologi, arkeologi, ini artefak ini sangat penting. Coba bayangkan saja, kalau Anda meninggal diratakan dengan tanah, Anda tidak punya batu nisan di situ yang ada nama Anda. Cucu Anda mengatakan, saya nggak percaya kalau bapak anaknya fulan. Kenapa? Mana makamnya? Mana makamnya? Zaman sekarang kita mau membuktikan Rasulullah, kalau makam Rasulullah diratakan, habis. Nggak ada buktinya. Yang kamu ziarahin, habis semuanya. Ini sudah hampir terbukti. Di sini semua saya yakin sudah umroh. Mungkin yang belum hanya 1-2 orang saja. Saya tanya, Anda tahu nggak makam Sayyidina Utsman di mana? Nggak tahu. Padahal jasa Sayyidina Utsman lebih besar dari jasa Anda dan orang tua Anda. Padahal Nabi sendiri mengatakan, Ibni kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Dulu saya memang pernah melarang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarah aja. Hadis Sahih Muslim. Nabi punya waktu ziarah khusus malam hari. Jadi Nabi kalau ziarah bukan siang, Nabi kalau ziarah bukan pagi, tapi malam hari. Ini kita ziarah aulia nggak pernah, ziarah orang tua nggak pernah. Nanti kalau mati itu ibarat pensiun, tapi nggak dapat tunjangan, enak kan? Anda kalau meninggal di 20 tahun lagi atau 5 tahun lagi, putus sama Anda, cukup nggak? Belum tentu. Tapi dengan ada orang ziarah ke makam kita, itu istiqnas. Yang pertama menjaga orisinalitas dari sejarah agama kita. Coba makam Sunan nggak ada.
Orang-orang yang datang belakangan kan mengatakan, buat apa ziarah ke makam sunan? Ini orang nggak paham. Agama Islam itu nggak datang dari Arab Saudi. Agama Islam itu nggak datang dengan membid'ahkan semua ajaran agama yang sudah diajarkan di Nusantara ini. Islam yang diajarkan nggak seperti itu. Yang pertama kali datang itu bukan orang-orang yang kerjaannya membid'ahkan. Makanya para sunan itu ketika datang mereka berasimilasi dengan apa? Dengan orang pribumi. Mereka menikah beranak pinak tuh. Lihat Kesultanan Banten, lihat Kesultanan Cirebon, lihat Kesultanan Palembang, Mukobalah, kemudian dibandingkan dengan manuskrip yang ada di Banyuwangi. Semuanya bersumber dari mana tuh keturunan? Dari Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa di Yaman. Jadi kalau ada yang mengatakan, ini ada yang ngomong, ya bukan hoax di Gresik, ada seorang ustadz gitu. Waktu bikin pengajian rame, tapi kok lebih rame sebelah sana? Gitu. Bisnya rame, itu adalah ziarah wali. Jadi dianggapnya pergi ke sana mungkin melakukan aktivitas kesyirikan. Kita menziarahi para aulia dan ulama, satu, mengambil hikmah dari hidup mereka, dua, mengambil hikmah dari kematian mereka, tiga, tempat tersebut memang diberkahi. Kenapa? Ada orang soleh di situ. Dan gak ada bedanya dalam Al-Quran orang itu hidup atau mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu sekali-kali mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya walakin la tash'urun. Mereka hidup tapi kamu tidak merasakan. Orang tua Anda jasadnya mati, ruhnya masih ada hidup. Maka kalau seandainya ada orang datang ke kuburan orang tuanya terus ngomong, jangan dibilang syirik. Ini orang nggak paham bahwasanya Nabi Muhammad SAW selesai perang Badar, terbunuh Abu Jahal, bicara kepada Abu Jahal dan diabadikan di dalam Al-Quran. Inna wajadna ma wa'ada rabbuna haqqa, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Kami sudah mendapati janji Allah. Sekarang kamu mendapati nggak janji Tuhan sesembahanmu? Seandainya saja nggak kedengeran sama orang mati, Sayyidina Umar nggak akan nanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kok ngomong sama orang mati? Mereka tuh dengar, ma anta bi asma' minhum illa annahum la yastati'una jawab. Orang yang dikubur itu tidak lebih mendengar, kamu tidak lebih mendengar dari orang yang dikubur. Bedanya mereka tidak bisa jawab. Kalau jawab kan serem. Kalau dijawab langsung, serem. Walhasil, itu poin kedua. Poin ketiga, kita mengajak keluarga kita buat ziarah ke makam aulia dan lain sebagainya, itu untuk melestarikan daripada amal soleh yang juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mendingan mana anak Anda ajak ke mall atau Anda ajak ziarah makam orang tua Anda dan para aulia? Yang kedua pasti. Ada nilai edukasi, ada nilai pelajaran, ada nilai hikmah di situ. Tapi ya ini kembali pada diri masing-masing. Kita tidak mau menghargai jasa para pahlawan, ya nggak usah ziarahin aja tuh. Para ulama, para habaib, para aulia. Jadi kita menganggap diri kita pop langsung jadi orang Islam. Makanya kalau kita yasinan, kalau kita baca rotib, apa kira-kira ketika dibaca Fatihah? Amwatil muslimina amatan, amwatil muslimina fi hadhil baldah. Untuk semua arwah orang-orang Islam, orang beriman yang meninggal di sini, yang meninggal di negara ini, ulama yang wafat di negara ini, pejuang yang wafat di negara ini. Jadi orang yang tahlilan itu sebenarnya sedang merayakan apa? Kemerdekaan juga, secara tidak langsung. Kenapa? Karena mengirimkan hadiah dan terima kasih kepada para pahlawannya. Jadi Anda harus paham sejarah. Islam ini nggak datang-datang masuk, kemudian Anda lihat YouTube, Islamia, ya representasi Islam di Indonesia ini YouTube itulah. Enggak. Ini sejarah yang sangat panjang. Mereka membangun masjid, mereka membangun pesantren, mereka berasimilasi dengan pribumi, kemudian mereka menikah sehingga akhirnya lahir beranak pinak keturunannya di Indonesia. Wahakala. Jadi Imam Ghazali sekarang pertanyaannya, kenapa imam yang paling besar, salah satu yang paling besar di dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, bahkan di dalam keilmuan umat Islam, kok makamnya hanya di
pagari dengan pagar kawat? Tidak seperti makam-makam yang lain. Jawabannya karena yang menguasai negeri Rozafan ini adalah Iran. Karena Iran ini berakidah apa sih? Syiah. Anda bisa bandingkan ketimpangannya. Kalau Anda lihat makamnya Imam Ghazali, kemudian Anda bandingkan dengan makam-makam lain yang ada di sana, tentu saja berbeda. Qaddasallahu ruhahu, semoga Allah mensucikan rohnya, wa nawwara dharihahu, amin, dan menerangi kuburnya, amin. Alhamdulillahi haqqa hamdihi, segala puji bagi Allah sebaik-baiknya pujian. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi, segala segenap sholawat dan salam kepada sebaik-baiknya ciptaan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dan hamba Allah, wa ala alihi wa sahbihi min ba'di, kepada seluruh keluarga dan sahabatnya yang datang setelahnya. Amma ba'du. Ini baru mulai kitab Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah. Jadi kita siang hari ini akan membahas tentang teguran Imam Al-Ghazali kepada orang-orang yang nuntut ilmunya bukan karena Allah. Jadi kalau saya komparasi antara teks Bidayatul Hidayah ini dengan kitab yang lebih kecil seperti Ayyuhal Walad, kitab Imam Ghazali, atau Ihya Ulumuddin yang 4 jilid tebal, itu diawali dengan teguran yang sama kepada ulama. Kepada ulama. Jadi bukan kepada orang awam yang nggak bisa sholat, bukan kepada orang awam yang mabuk, berzina, korupsi, enggak. Teguran pertama Imam Ghazali di semua kitabnya ini ulama. Orang yang berpakaian seperti ulama. Jadi teguran pertama Imam Ghazali itu kepada saya, bukan kepada Anda. Orang yang kemana-mana pakai jubah. Kalau bahasa Imam Ghazali nih, sindirannya, orang yang bersandiwara menggunakan pakaian ulama. Kenapa dikatakan bersandiwara? Dia menyampaikan sesuatu yang dia tidak lakukan. Dia nangis di depan jamaahnya, kurang ajar di depan Allah. Bahkan Rabi'atul Adawiyah itu, seorang wali yang besar di Mesir, melihat ada seorang laki-laki nangis. Nangisnya itu sudah agak parah, sehingga akhirnya kata Rabi'ah kepada pembantunya, bilang sama orang itu, gak usah pura-pura nangis. Kalau dia sedih karena takut kepada Allah, nafas saja dia tidak mungkin. Nah ini teguran ya. Di bagian pertama ini full isinya apa? Teguran kepada orang yang cari ilmu agama, kepada ulama agama. Supaya apa? Supaya membersihkan hati. Apalagi sebentar lagi mau pemilu, mau pilpres. Ya, apalagi sebentar lagi mau pilpres. Ulama dan lain sebagainya mungkin banyak didatangi dan lain sebagainya. Sucikanlah hati, doakan semuanya, sehingga akhirnya negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu yang diajarkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, diajarkan oleh Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bagaimana ilmu itu beredar pada porosnya, menjadi penasehat, menjadi pengayom, menjadi sesuatu yang mengademkan dan mendinginkan, bukan malah membuat panas dan provokasi. Tidak pernah diajarin sama salafus saleh. Wa hakadha. Amma ba'du fa'lam ayyuhal haris, maka ketahuilah wahai orang yang semangat, al-muqbil ala iktibasil ilmi, yang seolah-olah menghadapkan dirinya untuk cari ilmu, al-mudhir min nafsihi sidqar ruhbah, yang menampakkan dari dirinya kejujuran seolah-olah dia ingin mencari ilmu, wa farqat ta'attushi ilaihi, dan rasa haus yang teramat sangat kepada ilmu, annaka in kunta taqsudu bi talabil ilmi al-munafasa wal mubahata, kamu apabila mencari ilmu karena ingin berlomba-lomba, ingin diagungkan orang, wattaqattum alal aqran, menjadi lebih istimewa di pandangan manusia ketimbang kawanmu, wastimarata wujuhin nas ilaih, cari follower supaya orang anggap kamu orang alim, orang pada melihat kamu dengan perasaan takjub dan kagum, wajami hutami dunia, cari duit lewat ilmu agama, fa anta sa'in fi hadmi dinika,
maka upayamu untuk cari ilmu, jalanmu ke majelis, nyantrimu ke pesantren, perginya kamu ke luar negeri nuntut di Universitas Al-Azhar, perginya kamu ke Tarim, perginya kamu ke Hadramut, perginya kamu ke Suriah, ke Libya untuk cari ilmu, itu untuk mencari peruntungan dunia, maka perjalananmu adalah perjalanan dalam rangka menghancurkan agamamu. Wahalaki nafsika, dan dalam rangka merusak jiwamu. Karena orang Pak tahu ilmu agama itu kalau dia disiksa sama Allah, bukan gak dikasih harta, tapi disiksanya dikasih harta, diujinya dengan harta, sehingga akhirnya dia tidak mengamalkan apa yang selama ini dia tahu. Ini expert opinion. Gak ada siksaan lebih besar kepada orang alim, melainkan dia gak sanggup mengamalkan apa yang dia tahu. Ada orang alim tahu fadilahnya sholat duha, dia gak sholat duha, itu azab Pak dari Allah. Ada orang alim tahu fadilahnya sholat tahajud, dia gak sholat tahajud, itu dia diazab sama Allah. Ada orang alim tahu fadilahnya berkurban, dia gak mau kurban, itu diazab dia dengan Allah SWT. Padahal dia punya harta, padahal dia punya kriteria, punya kemampuan. Wah, ini berlaku pada antum semua. Kalau beli tiket Coldplay 17 juta, bisa. Kurban kambing 4,5 juta, nggak bisa. Pelesiran, pergi ke Swiss, bisa. Untuk umrah tidak bisa. Bib, saya sudah pernah umrah, tapi kamu bisa mengumrohkan orang lain. Ini yang jarang dibahas. Mengumrohkan orang yang belum umrah, menghajikan orang yang belum haji, itu pahalanya lebih besar daripada haji lagi. Pahalanya lebih besar daripada umroh lagi. Double. Satu, menggugurkan kewajiban orang lain. Dua, menyenangkan hati orang lain. Haji kedua sunnah, bukan wajib. Sementara orang lain ada yang belum haji. Bib, tapi saya pengen haji. Nggak apa-apa. Anda makan bakso, besok makan bakso, nggak apa-apa. Tapi tetangga Anda belum pernah makan bakso. Alangkah lebih baiknya Anda yang sudah pernah makan bakso sekali dua kali, kali ketiga bakso itu Anda kasihkan kepada tetangga Anda. Bahkan kita paham kisahnya, ada ulama Abdullah bin Al-Mubarak, ini masalah niat, mau safar haji. Apa yang terjadi hadirin? Di tengah jalan dia ngelihat nenek-nenek nyembelih keledai yang sudah jadi bangkai, diikuti dimasak. Ini haram, kata beliau. Ini haram buat kamu, halal buat saya. Saya punya 7 anak yatim. Nangis dia. Buat apa haji? Ada 7 anak yatim gak bisa makan sampai harus makan bangkai. Semua bekalnya diletakkan di situ dan dia gak bisa pulang kampung. Uangnya habis. Musim haji selesai. Dia harus kerja dulu, harus banting tulang sehingga punya bakal untuk pulang. Ketika pulang ternyata satu kampung memanggil dia haji. Kenapa? Ternyata di Mekah Madinah ketemu sama dia. Kamu kan ziarah ke makam Rasul. Kamu kan waktu itu wukuf di Arafah kasih saya minum, padahal dia tidak berangkat. Walhasil amalan orang haji pada tahun itu tidak ada yang diterima, menjadi diterima karena keikhlasan fulan ini. Nah, di sini kita ditegur sama Imam Ghazali. Nggak penting bagaimana cara kamu berpakaian selama kamu tutup aurat. Gak penting bagaimana cara manusia memandang kamu selama kamu taat kepada Allah. Yang penting bagaimana Allah memandang kita, Pak. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memperlakukan kita. Kita ini yang tahu diri kita hanya Allah, antara kita dengan Allah saja. Orang boleh menghina antum di luar, tapi yang tahu hakikatnya sholat malam kan antum dengan Allah. Wahakala. Maka pengalaman nih, Anda kalau lagi dalam keadaan sulit datang ke teman Anda pinjam duit, belum tentu pinjemin. Itu membuktikan apa? Kalau ada masalah yang dihadapi oleh makhluk, sebenarnya yang bisa mengatasi masalahnya itu adalah Khalik. Jadi yang pertama kali harus kita ajarkan kepada anak-anak, dan ini diajarkan salafus saleh, kalau anak mereka minta mainan, anaknya disuruh sholat 2 rakaat dan minta kepada Allah, baru bapaknya kasih mainan. Dari kecil. Mau kelereng, sholat 2 rakaat, diajarin.
Mau handphone, sholat dulu 2 rakaat minta sama Allah baru dikasih. Dan kadang nggak dikasih juga. Kenapa? Sebagai apa? Pelajaran bahwasanya nggak setiap hal yang kita minta itu harus diturutin. Wahakata. Wa bai'i akhiratika bidunya. Kalau kamu motifnya begitu, kamu sedang menjual akhirat kamu dengan dunia. Fasafqatuka khasirah, jabatan tanganmu adalah jabatan tangan yang rugi. Wa tijaratuka ba'irah, jual belimu adalah jual beli yang bangkrut. Wa mu'allimuka mu'inun laka ala isyanika, guru kamu adalah penolong bagi dirimu untuk bermaksiat kepada Allah. Wa syarikun laka fi khusranika, dan juga dia bersekutu kepadamu di dalam kerugian. Kalau punya guru ngajarin orang misalkan belajar ilmu agama untuk debat, nanti kamu belajar ini, hafalin ini supaya kamu bisa berdebat, supaya kamu bisa jadi orang terkenal, supaya kamu banyak jadwal ngajarnya, supaya kamu nanti punya pondok, banyak santrinya dan lain sebagainya. Ini fitnah yang terjadi di zaman sekarang. Fitnah karena para ulamanya, karena para tokoh agamanya ini seolah-olah saling berlomba-lomba untuk mencari keduniaan. Kalau zaman dulu enggak, kita lihat bagaimana Nabi SAW hidupnya miskin padahal beliau kaya. Nabi kaya nggak? Kaya. Wong 1/5 dari harta rampasan perang saja itu buat Nabi. Tapi kenapa Nabi setiap hari punya kurma saya sudah untung? Dan dalam Tirmizi disebutkan Nabi nggak pernah merasa kenyang kecuali kalau makannya rame-rame. Kenapa sampai seperti itu? Karena Nabi selalu memberi pada umatnya. Makanya dinamakan kitab itu Ihya Ulumuddin sama Imam Ghazali. Hidupnya ilmu agama, membangkitkan ilmu agama yang mati, menghidupkan ilmu agama yang sudah tewas, itu diawali dari ulamanya. Dari ulamanya, dari orang-orang yang punya ilmu agama ini. Mereka harus memperbaiki diri mereka sehingga sesuai apa yang mereka sampaikan dengan perbuatan. Nanti baru umat Islam ini insya Allah akan kembali baik. Kita baca satu kalimat lagi. Wa huwa kaba'i sayfin min qati'i thariq, kama qala sallallahu alaihi wasallam, man a'ana 'ala ma'siyatin walau bi syitri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Guru kamu itu yang ngajarin kamu begitu seperti penjual pedang dari kalangan perampok. Sebagaimana hadis Nabi, ini hadis derajatnya dhaif. Kalau hadis dhaif, dia tidak boleh diamalkan di dalam masalah halal haram, tidak boleh menjadi sumber hukum akidah, tapi boleh sebagai nasihat tanpa diyakini berasal dari Nabi Muhammad. Man a'ana 'ala maksiatin, kalau ada orang menolong kepada maksiat, walau bisyatri kalimatin, meskipun dengan separuh dari perkataan, kana syarikan lahu fiha, maka dia sama maksiatnya. Ada orang mau berzina, terus nanya, gimana caranya saya biar bisa berzina sama fulan atau fulanah? Ini temannya masih tahu, gini, cuma ngomong gini doang, maka dosa zinanya jatuh juga kepada dia. Dan ini berlaku kepada orang-orang yang diam saja ketika melihat maksiat. Kata Nabi, awal fitnah Bani Israel, awal aib dan celak Bani Israel itu bukan syirik, tapi ketika ada ahli agama, dia menasehati orang yang bermaksiat, tidak didengarkan, lalu ahli agama itu malah duduk-duduk sama orang itu, minum bareng sama dia, makan bareng sama dia. Akhirnya Allah masukkan penyakit dalam hati ahli maksiat itu kepada hati ulamanya, rusak akhirnya. Mulai dikarang kitab Taurat palsu, mulai dikarang kitab Injil palsu. Semua kenapa? Karena as-sakit anil haq kasyaitonil akhras. Orang yang diam dari kemaksiatan atau kemungkaran yang tampak di hadapannya itu seperti syaitan yang bisu. Dia bisu. Dia bisu. Memang dia tidak berbuat maksiat, tapi dia syaitan. Wahakata. Wah, kita sebentar lagi mau Idul Kurban. Yang punya kelebihan rezeki ketahui bahwa tidak ada amalan yang lebih disukai Allah dari mengalirkan darah di hari nahar tersebut, 10, 11, 12, 13. Abdullah bin Abbas bahkan menyembelih ayam. Yang gak punya uang untuk beli kambing, sapi, sembelihlah ayam meskipun statusnya bukan kurban. Kemudian kedua, bedakan kurban sunnah dengan kurban wajib. Kalau kurban sunnah gak ada kaitannya dengan nazar. Kalau kurban wajib kaitannya dengan nazar.
saya mau berkurban apabila saya naik gaji, maka dia wajib kurban. Kalau kelewatan dari tanggal 14, boleh setelahnya diqadha. Boleh nggak membagi kurban kepada non muslim? Boleh membagi kepada non muslim menurut pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, meskipun yang lebih diutamakan adalah muslim. Non muslim yang bagaimana catatannya? Yang dhimmi dan miskin. Kalau dia tidak miskin, maka tidak boleh membagi daging kurban tersebut kepada non muslim. Boleh nggak kita yang berkurban sunnah makan kurban kita? Boleh, jangan lebih dari sepertiga. Tapi sunnahnya adalah 3 suap. Kadang-kadang ada yang pesen tuh, tolong daging khas dalamnya. Kan bisa pergi ke Aguba. Ngapain kurban kalau begitu? Kan bisa beli aja steak tomahawk sendiri kemudian dimasak. Di sini Grand Laki ada depan sini. Ngapain kita nyembelih kemudian kita makan sendiri? Sedekahin semua. Kalau kurban sunnah itu boleh dikasih ke orang kaya, orang komplek boleh dapat. Tapi kalau kurban wajib nggak boleh, itu harus orang fakir miskin. Maka harus dibedakan, ini ente kurban wajib atau kurban sunnah. Kulit sama tanduk itu tidak boleh dijadikan hadiah, tidak boleh juga dijadikan upah bagi penjagal. Tapi kalau disedekahkan tanpa ada akad di awal, maka tidak ada masalah. Nah inilah seputar kurban. Yang perempuan nggak usah hadir, yang hadir disunahkan laki-laki. Ketika disembelih, maka kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Apakah kita harus melafazkan niat? Enggak, tapi disunahkan supaya enggak salah niat. Nawaitu, saya niat an udhiyah, saya hendak menyembelih li an fulan wa fulan an ngatimin, an ngatiem, an tugimin dan lain sebagainya ya. Itu disunahkan kita disebutkan pada saat kita melihat. Namun kalau tidak pun pada saat kita membeli hewan kurban nggak ada masalah. Kalau perusahaan mau kurban, biasanya sekolah kemudian dikasih ke gurunya satu, ini harus dihilak, harus diakalin. Jangan sampai perwakilan siswa itu datang kemana? Ke panitia kemudian bilang ini dari siswa untuk ini. Jangan begitu. Bagusnya panggil gurunya di depan panitia, terjadi tamlik, Pak, ini hadiah dari kami 500 orang untuk Bapak berkurban kambing atau Bapak berkurban sapi, misalkan begitu. Terjadi tamlik dulu, sudah dipegang sebagai kepemilikan, baru nanti dia akadkan langsung kepada panitia kurban atas nama dia. Khawatirnya ada niat lain dari siswa atau siswi tersebut yang mana pengen ikutan kurban, sehingga akhirnya tidak sah menjadi kurban. Apa bedanya? Kalau sembelihan biasa nggak jadi kurban, itu nggak jadi tunggangan nanti di atas sirat. Sementara hewan kurban tanggal 10, 11, 12, 13 ini pasti menjadi tunggangan kita nyebrang siratul mustaqim. Ya ilustrasinya kira-kira naik di atas wajan yang lagi dibakar, enak kan? Nyeker enak kan? Enaknya ada apa? Kendaraan. Enaknya ada tunggangan. Maka berkurban yang disunahkan siapa? Yang pada 4 hari 10, 11, 12, 13 dia punya kelebihan harta. Itu yang disunahkan. Kalau ternyata punya kelebihan harta, maka berkurbanlah. Kalau sudah kurban, berkurbanlah untuk orang tua. Orang tua sudah meninggal gimana, Bib? Boleh nggak? Pendapat yang resmi dalam mazhab Syafi'i, hukumnya adalah tidak boleh kalau tidak ada wasiat. Namun yang tidak resmi boleh. Kenapa? Karena sedekah saja sampai, maka insya Allah kurban sampai. Insya Allah menjadi manfaat apa yang saya sampaikan ini, dan kita semua bisa mengambil hikmahnya. Amin Allahumma.